Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita Durul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Minjam sesuatu pada saudaranya, dia harus menjaga barang pinjamannya tadi, karena ini juga termasuk dari amanah, baik al-wadiyah dan juga al-ariyah. Dan Imam Syaukani menyebutkan wala yakhun man khanahu, dan janganlah seseorang mengkhianati kepada orang yang pernah mengkhianatimu, yakni membalas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya seseorang ketika ada saudaranya yang dititipi, kemudian saudara yang dititipinya tadi, dia ingat bahwa si fulan itu pernah membolimi saya. Barang saya pernah saya titipin kepada dia, dia rusak. Kemudian saya akan balas. Saya akan rusak barang dia. Dan di sini dilarang, karena Nabi SAW mengatakan wala takhun man khanak, adil amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak, dan janganlah engkau mengkhianati siapa yang pernah mengkhianatimu. Kemudian wala dhaman alaih idza talifat biduni jinayati wala khianatihi, dan tidak ada harus mengganti apabila hilang, hancur tanpa jinayatihi atau khianatihi, terbakar misalkan tanpa kelalaian, maka tidak ada baginya untuk menggantinya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dhamana 'alal mu'taman. Nabi SAW mengatakan la dhamana 'alal mu'taman, dan tidak ada tanggung jawab kepada orang yang diberikan amanah apabila amanahnya tadi dia jaga. Apabila hilang di luar kemampuannya, dia sudah menjaganya, dimasukin ke rumah, ternyata qadarullah masyafa'al masih saja dicuri, maka tidak perlu baginya untuk menggantinya. Allah dhamana 'alal mu'taman. Kemudian dalil menunjukkan tentang al-ariyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kepada Abu Talhah kuda. Siapa nama kudanya? Ada yang tahu nama kudanya Abu Talhah yang dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis sebutkan yuqalu lahu Mandub, namanya Mandub. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwa kaum musyrikin akan menyerang ke kota Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk mengecek dan meminjam kudanya Abu Talhah. Yuqalu lahu Mandub, dan disebutkan dikatakan namanya Mandub. Kemudian Nabi SAW ketika kembali mengatakan kepada para sahabatnya, kita tidak mendapatkan sesuatu apapun, ini tidak ada orang, tidak ada yang menyerang, kecuali kita melihat yakni seperti lautan yang terbentang, yakni kuda yang sangat berlari kencang dan tidak ada yang menandinginya. Ini kudanya kepunyaan Abu Talhah, itu sangat kencang sekali. Bahkan Nabi SAW memujinya, bahwa kuda itu kencang, bahkan tidak ada yang menandinginya, yang dipinjam oleh Nabi SAW. Dan kemudian Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih
menyebutkan wala yajuz manul ma'un, tidak boleh seseorang untuk menahan sesuatu yang di sana menolong dengan barang yang berguna. Ada orang yang pinjam ember atau pinjam periuk yang dimana dia waktu itu, saat itu tidak menggunakannya, maka janganlah dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dan yamna' menahan, melarang, al-ma'un dari barang-barang yang berguna yang akan dipinjam oleh orang lain. Bahkan Ibnu Sahabah menyebutkan bahwa tafsir dari wa yamna'un al-ma'un, Ibnu Mas'ud menyebutkan yaitu peralatan rumah tangga seperti kampak, tali, ember, lain sebagainya. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, kunna na'uddu al-ma'un ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ariyat ad-dalwi wa qadr. Kami na'uddu, yani yang dimaksud dari al-ma'un ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pinjaman ember, periuk, dan juga seperti seseorang yang menahan dari itraqil fah, hewan penjantan, yang dimana ada orang yang memerlukan untuk dikawinkan, kan tapi dia menolaknya. Wa halbil mawashi, memerah susu yang dimana orang yang perlu, kehausan, ada orang yang sakit, selain sebagainya. Liman yahtaju dzalik, bagi siapa yang ingin membutuhkannya. Wal hamli 'alaiha fi sabilillah, ini meminjam untuk fi sabilillah, jihad fi sabilillah, sebagaimana Nabi SAW meminjam kudanya Abu Talha yang bernama Mandub. Dan di sana terdapat dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man min sahibi ibil wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha illa uqida laha yaumal qiyamati biqa'in qarqaratin tata'uhu datu bidilfiha wa tanhatuhu zatul qarni biqarniha. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ma min sahibil ibil wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha, yakni tak ada seorang pemilik unta, sapi, kambing yang tidak menunaikan hak binatang, tidak menunaikan haknya, illa uqidalaha yaumal qiyamati biqa'i qarqarati tata'uhu datu dulfi bidulfiha, melainkan dia akan didudukkan oleh binatang itu pada hari kiamat di sebuah lapangan yang sangat dingin, dan orang tadi diinjak-injak oleh binatang yang berkuku, dan ditanduk oleh binatang yang bertanduk. Wa tanhatuhu datul qarni biqarniha, ditanduk oleh binatang yang mempunyai tanduk. Qulna ya Rasulullah, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wa ma haqquha, apa hak binatang? Qala itraqu fahliha, yakni itraqu fahliha dikatakan oleh para ulama yaitu meminjamkan kepada
orang yang membutuhkan untuk dikawinkan. Ada orang butuh untuk dikawinkan, karena binatang ada masa-masa dia butuh untuk kawin. Nah, kelihatan biasanya yang punya kambing, punya sapi, ada di masa kelakuannya berbeda dari kelakuan biasa. Yakni bidahinya ketika itu ingin menikah, dia akan mencari jantannya. Ada orang menolak, maka di sini dia tercela. Yamnaunal ma'un. Yang kedua, dia mendapatkan ancaman dari hadis yang kita sebutkan tadi. Yakni akan diinjak-injak oleh binatang yang berkuku, dan juga akan ditanduk oleh binatang yang bertanduk. Yaitu itraqul fahliha hiya 'arad wa ma haqqaha qala itraqu fahliha wa i'aratu dalwiha, dan meminjamkan embernya. Biasanya di kandang sapi ada ember. Ada orang yang ingin meminjam ember tadi untuk memberi minum binatang ternak punya tetangga atau yang lainnya. Dia menolaknya. Maka ini termasuk dari wayamnaunal ma'un. Al-hadis. Ini dalil tentang larangan seseorang untuk yamnaunal ma'un. Qala rahimahullahu taala babu al-ghasab. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, itu babu al-ghasab. Al-ghasab yaitu merampas sesuatu. Masdar dari ghasabahu, ghasaba yaghsibu. Seperti bab daraba yadribu. Yani akhdhu syai' qahran wa dhulman. Mengambil sesuatu dengan paksaan. Mengambil sesuatu dengan kezaliman. Ini namanya al-ghasab. Dan al-ghasab di sini dilarang. Haram. Perbuatan yang dilarang. Sebagaimana dalil yang nanti kita akan sebutkan. Dalil yang menunjukkan tentang haramnya al-ghasab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hajatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian alaikum haram kahurmati yaumikum hadha. Yani tidak boleh saling menumpahkan darah, merampas harta, dan juga kehormatan seseorang dijelek-jelekkan. Haram. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Mencuri, merampok, merampas, itu dengan ghasab, membegal, lain sebagainya. Ini masuk dalam bab merampas sesuatu dengan qahran, dengan paksaan, dengan zulman, yang di sana bukan haknya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ya'tamu al-ghasib wa yajibu alaihi raddu ma akhadahu. Ya'zam al-ghasib, orang yang merampas harta orang lain, dia berdosa.
Wa yajibu alaihi raddu ma akhadahu, dan wajib baginya untuk mengembalikan barang yang telah dia rampas. Karena ini adalah merupakan syarat dari taubat. Seseorang apabila dia mengambil dengan cara al-ghasb, merampasnya, ketika dia bertaubat wajib baginya untuk mengembalikan. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bahwa syarat bertaubat tidak mengulanginya kembali, dia menyesali selama-lamanya. Dan apabila ada kaitannya dengan Bani Adam, dikembalikan barangnya. Sudah mencuri motor, dia bertaubat, tapi motornya masih dipakai. Uangnya masih dipakai foya-foya. Mobilnya masih dipakai. Ada kaitannya dengan hak-hak Bani Adam, harus dikembalikan. Nah, wa yajibu alaihi radd ma akhadahu. Kalau di sana barangnya masih ada, dikembalikan. Meminta maaf karena telah mengambil barangnya dengan secara zalim, merampas, kemudian mengembalikan. Nah, ketika diambil barangnya ada kerusakan, dikembalikan, diperbaiki barangnya tadi. Nah, kalau barangnya ternyata sudah tidak ada, kamu beli barang yang semisalnya. Kamu mencuri motor mereknya apa misalkan. Ketika kamu ingin mengembalikan, barangnya misalkan sudah hancur, sudah hilang atau yang sebagainya, kamu beli barang dengan semisalnya. Kalau tidak ada, dengan harga barang yang telah kamu curi, berapa harganya kira-kira? Barang yang kamu curi tadi, kembalikan kepada orangnya. Sebagaimana di akhir yang nanti kita akan sebutkan. Wa yasamul ghasib wa yajibu alaihi raddu ma akhadahu. Dan wajib baginya untuk mengembalikan barang apa yang dia telah ambil. Al-ghasab di sini tidak boleh seseorang melakukannya walaupun dia bermain-main, bercanda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Sa'ib bin Yazid dan abihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudanna ahadukum mata'a akhi jaddan wala la'iban. Wa idza akhadha ahadukum 'asa akhihi falyaruddaha alayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Yazid dan abihi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'khudanna ahadukum mata akhi jadan wala la'iban. Janganlah sekali-kali kalian, za nahiyah yang disertai dengan nun taukid, la ya'khudanna, ini menunjukkan larangan yang keras. La ya'khudanna ahadukum mata akhi, janganlah sekali-kali kalian mengambil barang saudara kalian jadan wala la'iban, baik secara sungguh-sungguh ataupun dengan bercanda. Temannya diambil barangnya, diumpetin. Di mana misalkan di kamar mandi misalkan. Orangnya nyari ke atas, ke bawah, keluar, ke sana kemari, bermain-main. Tapi hal ini dilarang oleh syariat. Karena nantinya akan ada pertikaian. Orangnya buru-buru mau keluar, buru-buru ada ketemuan dengan seorang, sendalnya dipakai oleh orang lain, atau sendalnya diumpetin. Kolong kasur misalkan, dia nyari sudah 1 jam nggak ada, baru dikasih. Nih tadi saya umpetin di kolong. Manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Maka bercanda jangan terlalu berlebihan. Nah, dan ini akan bisa mengakibatkan
permusuhan di antara saudaranya. Dan dilarang oleh Nabi SAW dengan larangan yang keras, la ya'khudanna. Nah, wa idza akhadha ahadukum 'asa akhi falyaruddaha alayhi. Apabila di antara kalian mengambil tongkat saudaranya, falyaruddaha alayhi, kembalikan kepadanya. Nah, tidak boleh. Nah, sehingga al-ghadab di sini jangan seseorang mempermainkan. Bahkan ada beberapa orang yang pakai sendal orang lain. Nah, bahkan sendal anak juga sering sama santri dipakai. Anak nunggu di luar. Datang orangnya, saya nggak punya salah. Oh punya Ustaz, apa Ustaz? Anak tanya, kenapa pakai? Anaknya bukan punya Ustaz. Walaupun punya siapapun, saudara kalian, teman kalian, teman dekat pun kalian, nggak boleh. Nah, karena Nabi SAW mengatakan la yahillu malu mri'in muslim ila bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seseorang muslim melainkan yang dia berikan dengan dengan senang hati. Ketika orang mau minjam, oh ya silahkan, dengan hatinya kamu pakai dan kamu akan merasa tenang. Berbeda dengan seseorang yang pakai punya siapa saja sudah, yang penting dia pakai. Paham majus. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wa la yahillu mal imri'in muslim illa bi tibatin min nafsihi. Dan tidak halal harta seseorang muslim melainkan yang dia berikan dengan senang hati. Dia berikan dengan senang hati. Dia pinjamkan kepada orang lain dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Kadang orang ada yang meminjam maksa. Pinjam, pokoknya saya mau minjam. Enggak, saya perlu, pokoknya saya mau minjam. Maksa. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan illa bitibatin min nafsih. Ya, ini tidak hal kecuali orang tadi memberikannya dengan senang hati. Tidak ada paksaan. Nah, tidak ada pertikaian. Kalau emang tidak dikasih ya sudah. Mungkin dia waktu itu perlu. Nah, motornya kamu pinjam, ingin meminjam, dia perlu akan keluar dengan motor tadi. Cari motor yang lain. Nah. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wa laysa li'irkin zalimin haqq. Wa laysa li'irkin zalimin haqq. Ini merupakan potongan Taib hadis tadi, la ya'khudanna ahadukum mata akhi jaddan wala laiban. Hadis ini sanadnya hasan dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Mubi rahmatullahi ta'ala alaihi fi Jami' as-Sahih. Dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Mubi rahmatullahi ta'ala alaihi fi Jami' as-Sahih. Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi menyebutkan walaysa li'irkin zalimin haqq. Laisa li'irkin zalimin haqq. Dan tidak ada urat ataupun keringat orang yang membolimi itu hak. Ini potongan dari hadis man ahyal arda fahiya lahu walaysa li'irkin zalimin haqq. Dan juga ada hadis yang potongan dari hadis ini hadis Urwah bin Zubair. Akan tetapi hadis ini dikatakan oleh para ulama mursal, laisa li'irkin zalimin haqq. Man ahyal arda fahiya lahu wa laisa li'irkin zalimin haqq. من حديث عروة بن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا الأرض فهي له وليس لكل ظالم من حق. Hadis ini mursal karena Urwah bin Zubair bukan sahabat.
Ini kisah dua orang yang bertikai. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Yang dimana ada salah satu di antara mereka yang menanam pohon korma di tanah yang bukan miliknya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada yang menanam korma yang bukan tanah miliknya. Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkannya. Kemudian Nabi mengatakan laisa li'irkin zalimin haqq, bahwa keringat orang yang menzalimi tidak ada haknya, karena dia telah menanam tanaman di tanah yang bukan miliknya, di tanah yang bukan miliknya. Nah, sehingga di dalam hadis ini menyebutkan bahwa seseorang yang menanam sesuatu di tanah yang bukan miliknya, maka pindahkan. Nah, karena itu bukan haknya. Tidak ada izin dari pemilik tanah dan masuk kepadanya al-ghasab, merampas harta orang lain. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa man zara'a fil ardi qaumin bighairi idnihim falaysa lahu min az-zar'i syai'." Barang siapa yang menanam di tanah suatu kaum bighairi idnihim, tanpa izin dari pemilik tanah, falaysa lahu min az-zar'i syai', maka dia tidak punya hak dari tanaman tadi. Nah, dan ada lanjutannya, walahu nafaqatuhu, dan biayanya diberikan kepadanya. Nah, ini masalah berkaitan tentang seseorang yang menanam di tanah yang bukan miliknya. Falaysa lahu min az-zar', maka tanaman itu kalau emang dia mau mengangkatnya silahkan angkat. Nah, tebang, diangkat. Kalau tidak, ya sudah, ini bukan hak kamu. Ini hak yang punya tanah. Karena tanaman tidak akan tumbuh kalau tidak ditanam di tanah. Dia tanam di tanah orang lain yang bukan miliknya, tanpa ada izinnya. Ini termasuk dari ghasab, dan dia tidak punya hak. Kalau mau silakan ambil. Kalau tidak diambil, maka diambil oleh si pemilik tanah tadi. Nah, dan disebutkan di akhir hadis ini hadis Rafi' bin Khadij, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man zara'a fil ardi qaumin bighairi idnihi falaysa lahu min az-zar'i syai' wa lahu nafaqatuhu." Dan biayanya diberikan kepadanya. Kamu sudah menanam di tanah punya saya. Nah, kamu tidak punya hak. Tapi saya sudah menyirami, saya sudah memberikan pupuk. Berapa biaya yang sudah keluar? Diganti. Tapi ini bukan hak kamu. Kalau kamu ingin mau, ambil, tebang tanamannya atau dipindahkan. Nah, qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa man gharasa fi ardi ghairihi gharsan rafa'ahu." Barang siapa yang menanam di tanah yang bukan miliknya, rafa'ahu, yani angkat, pindahkan. Hendaknya dia mengangkat tanaman itu, dicabut atau dipindahkan. Wala yahilu al-intifa bil maqsud, dan tidak halal seseorang al-intifa, yakni mengambil manfaat dari barang yang dia ambil, rampas, yang bukan miliknya. Dia ambil, rampas, motornya dia pakai Gojek, dah halal. Sendalnya dia pakai. Orang yang mengambil barang maksud, nah, walaupun hal yang sepele itu dia mengambil manfaat. Seseorang yang mengambil sendal punya saudaranya, dimanfaatkan tidak? Dimanfaatkan, dipakai sendalnya.
ke sana. Dan di sini la yahil, tidak halal. Dia mengambil manfaat. Nah, kembalikan. Ma yajuz. Minta maaf dan jangan mengulangi kembali. Nah, dan jangan mengulangi kembali. Waman atlafahu fa alaihi mithluhu au qimatuhu. Barang siapa yang menghancurkan, menghilangkan, musnahkan, fa alaihi mithluhu au qimatuhu. Dan baginya untuk mengembalikan dengan mithluhu, semisalnya barang yang dia ambil, nah, sandalnya copot, misalkan dia pakai copot sandalnya, maka dia harus mengembalikan semisalnya. Nah, atau pinjam kacamata saudaranya lagi tidur dipakai, ketika dipakai tanpa ada izin segala macam, tersandung atau terkena tembok, pecah kacamatanya, maka di sini disebutkan fa alaihi mithluhu, ganti dengan semisalnya, karena kamu mengambil tanpa izin. Nah, berbeda dengan seorang dari bab yang sebelumnya, al-ariyah, pinjaman yang di sana dia meminjam qadarullah ma syafa'al rusak, minjam ember tanpa kesengajaan dari dirinya. Nah, dia sudah berusaha, embernya jatuh, nah, pecah misalkan. Dan di sini tidak perlu bagi dia untuk menggantinya. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Kalau ingin mengganti ya silahkan. Tapi kalau kewajibannya tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah menjaga. Ini barang punya orang lain, saya jaga. Dia sudah memberikan dengan menolong saya, membantu, saya harus jaga. Ternyata hilang atau pecah dan sebagainya, maka tidak perlu untuk menggantinya. Berbeda dengan al-ghasab. Al-ghasab yang dimana ketika barangnya tadi rusak, sengaja ataupun tidak sengaja, wajib untuk menggantinya. Kenapa? Karena dia mengambil dengan cara paksaan atau tidak ada izin dari si pemilik. Wa man atlafahu fa alaihi mithluhu au qimatuhu. Atau kalau tidak ada dengan qimatuhu, dengan harganya. Berapa harganya? Ganti. Kamu minta maaf, kemudian ganti. Nah, dan jangan mengulanginya kembali. Karena ini bukan hak seseorang yang di sana mengambil. Bahkan para ulama di sana ikhtilaf permasalahan tentang seseorang yang sholat memakai baju orang lain. Sah tidak sholatnya? Kamu sholat pakai baju orang lain. Nah, ada ulama mengatakan tidak sah karena dia memakai baju yang bukan miliknya. Ada ulama mengatakan sholatnya sah, kan tapi dia telah berdosa dengan apa yang telah dia lakukan. Kenapa? Memakai pakaian orang lain untuk pakai sholat. Nah, maka permasalahan seperti ini jangan disepelekan. Nah, bahkan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man zalama shibran minal ard, tawwaqahu Allahu min sab'il aradin." Barang siapa yang secara zalim mengambil tanah kebun yang bukan miliknya, walaupun sejengkal, kamu perbatasan tanahnya dengan saudara kamu, dia mundur sejengkal saja, mengambil yang bukan haknya, sedikit sejengkal, maka ancamannya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaqahu Allahu min sabil aradin, maka akan dikalungkan dalam lehernya 7 bumi, 7 tanah. Na'udzubillah, ini merupakan ancaman yang keras dililitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 bumi,
karena dia telah mengambil tanah orang lain yang bukan haknya. Kemudian di akhir disebutkan wa man atrafahu fa alaihi mithluhu aw qimatuhu, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ina'un ka ina'in wa ta'amun ka ta'amin. Seseorang yang telah memecahkan gelas, piring, maka dia ganti dengan yang semisalnya. Dan di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika itu Anas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain mengirim makanan, mengutus pembantu untuk mengirimkan makanan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana terdapat ada Aisyah. Kemudian ketika dikirimkan, fadarabat biyadiha, kecemburuan seorang wanita. Aisyah memukul sampai piringnya tadi pecah. Kemudian Nabi SAW memisahkan yang pecah tadi, mengumpulkan makanan tadi di suatu tempat dan mengembalikan kepada pembantu tadi piring yang tidak pecah. Piringnya pecah diganti dengan piring yang baru untuk mengembalikan. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW mengatakan ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in. Ina'un bi ina'in. Dalam riwayat yang lain yang memecahkan tadi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yakni kecemburuan seorang wanita ketika tadi suaminya mempunyai ta'addud, mengirim makanan, ada kecemburuan. Ini ummahatul mukminin, apalagi wanita-wanita yang di sana, dan kecemburuan di sini suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar. Satu sama lain ada kecemburuan. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang babu al-ghasb. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab al-itq. Naqtafi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik.